Jadi di dalam hidup itu kita akan dihadapkan dengan dua pilihan, berjalan dengan pengetahuan atau tersesat dengan kebodohan. Jadi membaca itu bukan untuk membuka wawasan aja, tapi juga terkadang ia dapat menjadi cahaya di saat kita. Halo Literat Muda, selamat datang kembali di podcast Bisik Durasi, Bincang Asyik with Duta Literasi. Bersama saya, Resti Aulia selaku host pada episode kali ini. Episode kali ini merupakan episode ke-7 dan tentunya kami akan terus mengundang bintang tamu yang edukatif, inspiratif, dan kontributif. Nah, teman-teman penasaran nggak nih, siapa sih bintang tamu kita kali ini yang akan menemani kita ngobrol-ngobrol santai? Langsung saja kita sambut, ini dia Kak Anastasi. Halo Resti. Halo Kak, boleh dong Kak sapa dan perkenalan dulu nih kepada pemirsa setia podcast Bisik Durasi. Halo Literat Muda, perkenalkan saya Anastasi dan saya merupakan salah satu siswa di SMA Negeri 1 Talang Kelapa. Oke, boleh nggak nih Kak aku panggil Kak Ana aja biar lebih akrab? Boleh banget dong. Oke, jadi Kak Ana ini merupakan duta literasi utama di SMA Negeri 1 Talang Kelapa periode 2024-2025. Nah, sebelumnya nih Kak, aku mau tanya dulu nih, gimana kabar Kak Ana hari ini? Alhamdulillah baik banget, walaupun tadi pagi sempet lumayan pusing ya karena TKA juga tugas-tugas dan juga ada mata pelajaran yang emang butuh mikir ekstrak gitu. Oke, semoga dilancarkan ya Kak seterusnya. Oke, jadi langsung aja nih ya Kak ya, kita mulai ke sesi ngobrol seru bareng Kak Ana terkait dengan dunia literasi yang pastinya nggak kalah menarik dong. Mungkin bisa dari perjalanan Kak Ana dulu nih sebagai duta literasi. Boleh dong Kak ceritain sedikit apa sih yang membuat Kak Ana itu tertarik, termotivasi untuk menjadi duta literasi? Sebenarnya Mbak itu emang udah suka literasi itu dari SMP. Mbak itu memang suka baca sama tulis. Jadi waktu masuk SMA tentunya Mbak itu lebih suka lagi membaca sama menulis ini. Dan kebetulan waktu SMP itu Mbak memang aktif di organisasi ya, itu ikut OSIS dan sebagai macamnya itu. Kemudian di kelas 10 itu kebetulan Mbak bener-bener nggak ikut sama sekali organisasi, dan Mbak tuh bener-bener ngerasa kayak kok ini gabut banget ya, kayak nggak ada kegiatannya cuman sekolah pulang gitu-gitu doang. Jadi kayak ngerasa bosan lah ya. Terus di kelas 11 Mbak tuh ada rencana mau ikut organisasi gitu, dan kebetulan duta literasi lagi open recruitment dan Mbak beraniin diri buat daftar. Dan Mbak juga ngerasa kayak cocok gitu karena hobi dan juga organisasi ini tuh kayak padu gitu kan, tentang baca sama tulis. Jadi Mbak beraniin diri untuk daftar, dan alhamdulillahnya Mbak terpilih menjadi duta literasi yang kini bertugas sampai sekarang. Oke, jadi semangat Kak Ana dalam berliterasi ini emang udah ada sejak kecil ya Kak ya. Terus Kak Ana juga iseng-iseng gitu kan untuk ngisi waktu luang Kak Ana. Oke, ngomongin soal baca nih Kak, aku pengen tahu nih, sejauh ini Kak Ana udah berapa banyak sih baca buku? Terus dari sekian banyak buku itu, buku apa nih yang menurut kakak paling berkesan sampai sekarang? Sebenarnya saya tuh udah lumayan lumayan banyak baca buku ya. Terutama itu buku-buku novel kayak gitu, fiksi-fiksi. Jadi terutama salah satu penulis yang Mbak suka itu Terelie. Semua karya Terelie itu Mbak suka semua. Oke, aku setuju banget sih sama pendapat Kak Ana ini terkait dengan karya-karya dari Terelie, karena menurut aku juga karya-karya dari Terelie itu punya daya tersendiri ya Kak ya, untuk meningkatkan motivasi, untuk meningkatkan minat baca kita. Jadi Resti juga suka Terelie? Iya, suka banget Kak. Nah oke, kemudian Kak Ana ini kan udah menjabat sebagai duta literasi kurang lebih 1 tahun ya Kak ya. Nah itu menurut Kak Ana apa sih Kak manfaatnya mengikuti duta literasi ini? Sebenarnya banyak banget pengalaman yang udah aku dapetin dari mengikuti organisasi duta literasi ini. Salah satunya itu melatih kepemimpinan, lalu komunikasi. Setelah itu juga melatih kerja sama tim, karena di duta literasi itu perlu banget kerja sama tim. Contohnya kemarin itu kami ada proker, yaitu stand Ramadan, dan itu kami kolaborasi dengan berbagai ekstrakurikuler, dan tentunya kan
banyak ketuanya. Jadi kami tuh harus, kan di sini berbeda pendapat. Jadi kami di situ harus mencari solusi gimana pendapat-pendapat itu tuh kayak bisa dipadukan gitu. Lalu juga ada proker itu liputan Semansa Tapa, dan di situ ada menjadi presenter dan juga reporter, dan tentunya itu mengasah kemampuan Mbak untuk berkomunikasi, lalu juga tentunya meningkatkan kepercayaan diri Mbak. Oke, jadi banyak banget ya Kak ya pengalaman baru setelah Kak Ana ini ikut duta literasi, dan juga nggak cuma tentang literasi doang ya Kak ya, pastinya tentang juga tentang pengembangan diri. Ya. Nah oke, jadi sebelum kita tutup nih Kak, ada nggak nih Kak pesan-pesan dari Kak Ana buat teman-teman kita di luar sana yang mungkin ngerasa kayak lagi males nih baca buku, atau ngerasa kayak literasi itu nggak penting. Nah jadi apa nih Kak pesan-pesan dari Kak Ana? Oke, jadi di dalam hidup itu kita akan dihadapkan dengan dua pilihan, berjalan dengan pengetahuan atau tersesat dengan kebodohan. Jadi membaca itu bukan untuk membuka wawasan aja, tapi juga terkadang ia dapat menjadi cahaya di saat kita sedang berada di dalam kegelapan, teman-teman. Setiap lembaran yang kita buka, lahirlah sebuah keberanian untuk berpikir, lahirlah sebuah kebijaksanaan untuk bersikap, dan juga kekuatan untuk melangkah lebih jauh lagi. Jadi buat kalian yang masih males buat baca buku, jangan sampai rasa males itu justru menjadi penghalang kalian untuk menggapai cita-cita kalian. Karena di setiap buku yang kalian baca, itu akan menjadi alasan mengapa engkau bermakna di esok hari. Oke, ini kata-katanya dalam banget nih ya maknanya ya Kak ya. Ya ampun. Nah, jadi teman-teman, dari pesan-pesan Kak Ana tadi, ini tuh kita bisa jadi pengingat nih, kalau literasi itu sebenarnya juga bisa jadi pandangan hidup kita untuk menjadi lebih luas lagi. Nah, semoga dari pesan-pesan Kak Ana tadi, teman-teman semua jadi termotivasi lagi untuk terus membaca dan mencintai literasi. Mungkin podcast kita sekian dulu ya Kak ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Ana karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Bisik Durasi kali ini. Saya Resti Aulia bersama bintang tamu kali ini Kak Ana Kasih pamit undur diri. Nah, buat teman-teman nih yang mau kasih saran ataupun kritik, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah ini ya, ataupun juga ke Instagram Duta Literasi Semansa Tapa. Oke, jangan lupa untuk terus saksikan podcast-podcast Bisik Durasi lainnya, dan sampai jumpa. See you.